Pada hari ini saya akan melakukan keterampilan medik refleks patologis. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Rina, saya dokter akan melayani Bapak pada pagi hari ini. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Info. Baik Bapak Info, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis pada Bapak. Pada pemeriksaan ini mungkin saya akan melakukan beberapa kontak fisik pada Bapak dan mungkin agak sedikit kurang nyaman. Sebelumnya apakah Bapak bersedia Bapak? Ya, bersedia. Baik, kalau begitu Bapak bisa duduk dengan nyaman di sini Pak. Sementara saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Baik, pada pemeriksaan ini posisi pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, kemudian pasien dalam posisi duduk atau berbaring dan diperintahkan untuk melepas cincin, gelang atau jam tangan. Baik Bapak Info, sudah dipastikan tidak ada menggunakan cincin, gelang maupun jam tangan ya Bapak? Dengan begitu, selanjutnya saya akan melanjutkan pada pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan refleks Hoffman. Pada pemeriksaan ini, saya akan menyuruh pasien untuk melepaskan jari-jari tangan pasien. Kemudian saya akan melakukan ekstensi jari tangan pasien, kemudian melakukan petikan atau menggoreskan dengan cepat pada kuku jari tangan pasien. Kemudian saya akan mengamati dan melaporkan respon pasien. Baik Bapak, sini Bapak untuk tangannya bisa dilemaskan ya Bapak. Oke, ini bisa dinaikkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kemudian pada tangan sebelahnya Bapak. Oke. Bisa dilemaskan ya Pak jari-jarinya. Oke, baik. Cukup, terima kasih Bapak. Baik, untuk interpretasi hasil dari pemeriksaan ini, refleks Hoffman disebut positif bila timbul fleksi pada ibu jari, jari telunjuk, dan jari-jari lainnya. Pada pasien bisa dilihat bahwa timbul fleksi pada ibu jari, jari telunjuk, dan jari-jari lainnya ketika saya memetik. Maka dari itu refleks Hoffman pasien positif. Kemudian pada pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks Tromner. Pada pemeriksaan ini saya akan menyuruh pasien untuk melemaskan jari-jari tangannya kembali. Kemudian jari telunjuk saya akan diletakkan di bawah sendi interphalangeal distal jari tangan pasien. Kemudian saya akan mengetuk atau men-tapping ujung jari di tangan pasien dan saya akan memperhatikan respon yang terjadi. Baik Bapak, bisa tangannya lagi ya Bapak. Ke bawah. Kayak Dari bawah maksudnya. Baik Bapak, bisa melihat tangannya ya Bapak. Ini agak di tangan ya Pak. Baik, cukup. Terima kasih Bapak. Baik, untuk interpretasi hasil dari pemeriksaan refleks Tromner ini, refleks Tromner positif jika timbul gerakan fleksi pada ibu jari, jari telunjuk, dan jari-jari lainnya. Pada pasien sendiri dapat dilihat dapat timbul gerakan fleksi pada ibu jari, jari telunjuk, dan jari-jari lainnya. Maka dari itu pemeriksaan refleks Tromner pada pasien hasilnya positif. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks Babinski pada pasien. Baik, pada pemeriksaan ini saya akan memerintahkan pasien untuk berbaring. Baik Bapak, untuk melakukan pemeriksaan saya bisa menolong Bapak untuk posisinya berbaring ya Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya akan menggoreskan ujung palu refleks pada telapak kaki pasien dimulai dengan menyusuri longitudinal lateral menuju ke atas sampai pada pangkal kelingking, kemudian goresan dibelokkan secara cepat ke arah metatarsofalangeal joint pada pangkal jempol kaki. Baik, setelah melakukan pemeriksaan refleks Babinski pada pasien, saya mengamati dan melaporkan respon pasien. Pada pasien sendiri ada respon dorsifleksi ibu jari disertai pembengkakan jari-jari yang lain. Maka dari itu dapat dikatakan refleks Babinski pada pasien adalah positif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks jantung pada pasien. Baik, pada pemeriksaan ini saya juga sudah mempersiapkan pasien untuk posisinya berbaring. Kemudian saya akan menggoreskan dan menekan ujung palu refleks mulai dari bagian inferior malleolus lateralis sampai kulit dorsum pedis bagian lateral berlawanan jarum jam. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melaporkan hasil pemeriksaan pada
pemeriksaan ini saya mengamati dan melakukan respon dari pasien. Pada pasien sendiri ada respon dorsifleksi ibu jari disertai pemekaran jari-jari yang lain. Maka dari itu dapat dikatakan pemeriksaan refleks jantung pada pasien hasilnya positif. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks Oppenheim pada pasien. Pada pemeriksaan ini posisi pasien juga dalam posisi berbaring. Kemudian saya akan menyeret kepalan tangan antara jari kedua dan ketiga dengan penekanan secara cepat di sepanjang anteromedial tibia dari radio infrapatella. Kemudian selanjutnya pada pemeriksaan refleks Oppenheim ini saya akan mengamati dan melaporkan respon pasien. Pada pasien terdapat dorsifleksi ibu jari kaki, maka dari itu dapat dikatakan refleks Oppenheim pada pasien hasilnya positif. Untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks Rossolimo pada pasien. Pada pemeriksaan ini saya akan mengetuk ball of foot pada pasien menggunakan manual refleks, kemudian melihat respon dari kaki pasien. Baik, pada pemeriksaannya di sini ball of foot di bawah jari kedua pada pasien. Oke, baik. Setelah melakukan pemeriksaan, saya mengamati dan melakukan respon dari pasien, di mana pada pasien terdapat refleksi jari-jari, khususnya jari yang paling kecil. Maka dari itu dapat dikatakan pemeriksaan refleks Rossolimo pada pasien hasilnya positif. Dan pemeriksaan yang terakhir, saya akan melakukan pemeriksaan Mendel-Weierstrass, di mana pada pemeriksaan ini posisi pasien juga sudah dalam posisi berbaring. Kemudian saya akan mengetuk atau menggores aspek luar pada kaki di region tulang kuboid atau di atas metatarsal 4 atau 5. Ada pasien di sekitar sini. Baik, di mana pada pemeriksaan ini saya mengamati dan melaporkan respon dari pasien. Pada pemeriksaan ini pasien terdapat refleksi jari-jari, khususnya jari yang paling kecil. Maka dari itu dikatakan pemeriksaan Mendel-Weierstrass pada pasien hasilnya positif. Dengan demikian keterampilan medik pemeriksaan